Jadi di penghujung tahun 2025 ini curah hujan di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini cukup sedang dan lebat. Kita prihatin ya, karena berbagai tempat ini terjadi bencana. Baru saja kemarin di Sumatera Utara ada 5 kabupaten kota yang mengalami banjir, longsor, dan banjir bandang. Yang pertama untuk Kabupaten Tapanuli Tengah. Ini karena hujan 2 hari berturut-turut itu terjadi banjir bandang dan longsor. Untuk longsor ada korban 4 meninggal dunia. Kemudian kerusakan rumah ratusan, puluhan termasuk infrastruktur, dan ada beberapa ratus yang mengungsi. Termasuk juga sekolah, ini juga terkena dampak. Kemudian untuk Kota Sibolga yang mungkin viral di berbagai media ya, bahkan masuk ke media luar negeri ya. Ini terjadi banjir, tetapi sampai sekarang masih terus dilaksanakan pendataan. Ada beberapa akses yang masih terputus ya di Sibolga. Warga yang terdampak kurang lebih 400 kakak. Kemudian dilaporkan untuk korban memang sudah ada masih simpang siur ya. Tapi yang diterima oleh kami, sementara yang Sibolga itu ada 3 yang menjadi korban. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Mandailing Natal, itu juga di Sumatera Utara, sama. Di situ juga terjadi banjir, ya, dan ada beberapa titik yang longsor. Tapi di Mandailing Natal ini belum dilaporkan adanya korban jiwa. Kemudian Tapanuli Selatan ini yang korban jiwanya cukup banyak ya. Ini ada 6 orang yang meninggal dunia, kemudian ada dilaporkan 2 masih hilang, kemudian ada 34 orang yang luka-luka. Ini tentu saja datanya akan berkembang terus ya. Kemudian ada juga di Nias Utara, itu juga terjadi banjir, tetapi Nias tidak dilaporkan ada korban jiwa. Menyikapi terjadinya banjir, bandang, dan longsor Sumatera Utara, ini tentu saja para kepala daerah sudah menetapkan status tanggap darurat. BNPB dipimpin oleh Deputi 4 Penanganan Darurat ini sudah sampai lewat Bandara Silangit di sana. Tentu saja membawa barang-barang kebutuhan dasar dari para masyarakat terdampak, akan memberikan solusi seperti apa yang akan dilakukan. Langkah pertama sudah berkoordinasi juga dengan unsur BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, dan unsur-unsur lainnya. Yang pertama adalah membuka akses, karena banyak titik-titik di jalan antara Sibolga ke Tapanuli Tengah, ke Tapanuli Selatan ini masih terputus, termasuk ke Tarutung. Ini akan segera dibuka dalam waktu 1-2 hari ini. Kemudian saya juga akan berangkat, besok pagi saya sudah sampai sana. Saya akan menggeser 1 pesawat helikopter Airbus yang cukup besar untuk membantu evakuasi, menjaga transportasi, dan juga mengirimkan 1 pesawat Fixed Wing jenis Karapan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tentu saja segala kebutuhan secara rinci dan detail itu akan kita peroleh setelah sampai di sana. Pemerintah pusat ini hadir, saya sendiri diperintah oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau juga mulai tadi malam ya, bahkan sejak kejadian sudah bertanya bagaimana situasi di lapangan. Artinya Bapak Presiden pun selalu memonitor terkait dengan keselamatan dan yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi beliau selalu menekankan bahwa keselamatan rakyat itu merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Sasaran kami untuk segera datang ke sana membuka dulu semua jalur komunikasi, jalur-jalur transportasi supaya bisa kembali pulih seperti semula. Tentu saja dia akan kami update terus setiap hari perkembangan di lapangan. Ini baru informasi awal, informasi sementara. Tapi yakin bahwa negara segera hadir ke tempat bencana.